Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Sibghatullah fi Bayanil Azkar Al-Yaumiyah, yang ketepatan kitab ini adalah kitab karangan saya sendiri, akan membahas bab doa yang dibaca ketika mendengarkan kabar akan terjadi hal-hal yang buruk, atau tatayyur bahasa kita, ada ramalan-ramalan yang akan terjadi kepada kita, hal-hal yang buruk. Terutama dalam hal sekarang ini kita mendengarkan berita tentang virus corona, maka doa ini sangat penting dibaca oleh kita, yang mana nanti ini hadis riwayatkan Imam Muslim yang datangnya dari Ibnu Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza tayyara bi syai'in. Babu ma ay hadza babu ma. Adapun ini adalah bab suatu yaqulu yang membaca siapa orang idza tatayyara, apabila mendengarkan kabar akan terjadinya hal yang tidak disenangi, bisyai'in dengan sesuatu. An Ibni Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala, su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anit tiyarati faqala asdaquha al-fa'lu wa la yaruddu musliman wa idza ra'aitu min at-tiyarati syai'an takrahunahu faqulu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Rawahu Muslimun. An Ibni Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, datangnya dari Ibnu Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, qala berkata, sudah ditanya an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anit tiyarati, tentang ramalan buruk yang akan terjadi. Faqala, Rasulullah menjawab, asdaquha, yang paling mendekati benarnya keramalan, al-fa'lu, adalah harapan baik, wala yaruddu musliman, dan tidak akan nolak orang Islam. Wa idza ra'aitum, dan apabila melihat kalian semua, minat tiyarati, dari ramalan buruk, syai'an, pada sesuatu, takrahuna, yang tidak senang kalian semua pada suatu, faqulu, hendaknya membaca kalian semua, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Allahumma, ya Allah, la ya'ti, tidak akan tidak bisa mendatangkan, bil hasanatih, dengan kebaikan,
illa anta kecuali engkau. Wala yadhhabu dan tidak bisa menghilangkan bisayiatih dengan kejelekan, dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, dengan kesulitan illa anta kecuali engkau. Wala haulah tidak akan pernah bisa lepas dari perbuatan maksiat dan tidak akan pernah lepas dari keburukan. Wala quwatan tidak mampu untuk berbuat baik dan tidak akan mampu untuk mendapatkan kebaikan illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah, illa billahi kecuali dengan izin Allah. Babu ma yaqulu idza tatayyara bi syai'in. Bab ini membahas doa yang dibaca ketika mendengarkan ramalan buruk yang akan terjadi, yang akan menimpa kepada kita. Seperti kondisi sekarang, para ahli, yakni dokter, itu menyatakan bahwa kita ini sedang terjadi yang namanya virus corona. Dan para ahli menyatakan bahwa virus ini akan mudah menular pada orang lain. Maka kita ini harus berusaha bagaimana terhindar dari virus corona ini. Nah, berarti ini sesuai. Apa kira-kira doa yang harus kita baca? Yang harus kita baca. Karena kitab ini adalah bab doa. Saya tidak bicara tentang teori kedokteran. Nah, hadis An Ibni Amirin Al-Juhani radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit tiyarati faqala asdaquha al-fa'lu wa la yaruddu musliman wa idza ra'aitu minat tiyarati syai'an takrahunahu faqulu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadhhabu bisayiati illa anta wala haula wala quwwata illa billahi rawahu Muslimun. Hadis datangnya dari Ibnu Amir Al-Juhani. Ibnu Amir Juhani berkata, apa sih perkataannya? Rasulullah ditanya tentang tiarah. Apa tiarah itu? Artinya ramalan jelek akan terjadi kepada seseorang. Atau ada kemungkinan sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Atau ramalan akan terjadi bahaya akan menimpa kepada diri seseorang. Apa jawab Rasulullah? Paling dekat ramalan itu adalah harapan baik. Artinya apa? Kita harus optimis. Ketika ada kata-kata, ada berita, ada viral yang memberikan kita rasa khawatir, maka kita harus selalu optimis bahwa yang akan terjadi hal yang baik. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan sesuai dengan praduga seorang hamba. Ana inda dhanni 'abdi bi. Maka ketika ada dia itu berita yang memberikan dirinya rasa pesimis, memberikan rasa khawatir, memberikan rasa takut, maka munculkan dalam hatinya itu rasa optimis, harapan baik dari Allah. Harapan baik dari Allah. Kenapa? Karena setiap apa ditakdirkan dari Allah tidak mungkin bisa menolaknya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah baik, mesti akan terjadi kebaikan. Kalau ditetapkan oleh Allah itu yang terjadi adalah keburukan, maka terjadi keburukan. Maka karena itu kita selalu optimis kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan
asdaquhal fa'alu wa la yaruddu musliman. Lalu Rasulullah menyatakan, wa idza ra'aitu minat tirti syai'an takrahunahu faqulu. Kalau ternyata kamu itu melihat, mengetahui, merasakan akan terjadi suatu hal yang buruk akan menimpa pada dirinya atau pada masyarakat atau kepada santrinya, kepada rakyatnya atau pada keluarganya, maka Allah suruh baca doa. Apa doanya yang dibaca? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sahih, tidak dikhawatirkan. Jadi ini betul-betul doa ini datang dari Rasulullah. Jadi Rasulullah yang pertama disampaikan kepada kita harus punya optimisme sehingga kita ini tidak galau, tidak khawatir berlebihan, tidak panik ketika mendengarkan kabar buruk akan yang terjadi kepada diri kita atau kepada masyarakat kita. Setelah itu baru berdoa. Apa doa yang kita baca di sini diajarkan? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Paham ya? Coba kita terjemahkan. Allahumma la ya'ti bis sayyiati bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan kekayaan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mendatangkan kedamaian kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mendatangkan kesehatan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghilangkan virus ini kecuali Engkau. Mungkin secara zahir dengan cara apa? Dengan menjaga kesehatan. Mungkin dengan secara zahir kita ini makan makanan yang bervitamin. Mungkin secara zahir kita ini tidak banyak berinteraksi supaya tidak tertular virus corona. Secara zahir kita itu menggunakan antiseptik. Secara zahir kita ini selalu mencuci tangan. Secara zahir kita itu menjaga kesehatan. Tapi hakikat yang bisa mendatangkan kebaikan siapa? Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan kita tidak boleh kekhawatiran berlebihan. Wala yadhhabu bisayyiati illa anta. Tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa membasmi virus corona kecuali Engkau Allah. Walaupun secara zahir mungkin dengan melalui apa? Obat-obatan. Secara zahir dihilangkan dengan misalnya disemprot. Mungkin secara zahir dengan kita menggunakan antiseptik. Mungkin secara zahir dengan cuci tangan. Tapi siapa yang dapat menghilangkan sebenarnya itu? Adalah Engkau ya Allah. Maka kita harus bersandar kepada Allah. Hati kita betul tawakal kepada Allah. Lalu dilanjutkan wala quwata wala haula, katanya wala haula wala quwata illa billah. Terjemahannya tidak akan pernah lepas dari perbuatan maksiat dan tidak akan pernah mampu beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi dalam konteks ini kita tidak akan pernah lepas dari kesulitan. Tidak akan pernah lepas dari mara bahaya. Tidak akan pernah lepas dari virus corona. Dan juga tidak mampu kita mendapatkan kebaikan. Tidak akan pernah mampu mendapatkan kesehatan.
dan tidak akan pernah mampu kita ini selamat dari virus corona kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan izin Allah. Paham ya? Maka dengan ini kalau kita terjemahkan doa di sini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya kita berdoa kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita minta memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan waktu yang sama kita yakin apa yang kita minta pasti diterima oleh Allah. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Apa doa yang kita minta, kita yakin kepada Allah. Isi doa itu bahwa tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, tidak ada yang memberikan keselamatan dari segala musibah, terutama ramalan-ramalan yang akan terjadi, ramalan buruk itu, kecuali itu kebaikan itu mendapatkan apa? Diberikan oleh Allah. Dan tidak terhindar dari semua penyakit, tidak terhindar dari semua virus yang membahayakan, yang diantaranya virus corona, kecuali Allah. Maka karena itu minta pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada kemampuan untuk terhindar dari mara bahaya. Tidak ada kemampuan untuk terhindar dari virus yang membahayakan, virus AIDS atau sekarang adalah virus corona. Dan tidak ada kemampuan kita itu menjaga diri, berbuat baik untuk dirinya sehat, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan izin Allah. Ayo kita baca doa bersama-sama. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang ingin sampaikan begini, apakah kita cukup berdoa? Tidak cukup. Karena Rasulullah itu selalu merintahkan pada umatnya antara tawakal dan usaha. Ada sebuah hadis diceritakan begini. Ada seorang Arabi datang. Seorang Arabi itu bawa unta. Nah, setelah bawa unta, lalu untanya dilepas. Tidak diikat. Lalu Rasulullah bertanya kepada Arabi itu, kepada orang Arab desa itu. Ya fulan, di mana apa? Bagaimana dengan untamu? Apa jawabnya? Saya tawakal wahai Rasulullah. Ya, kalau memang nggak hilang, ya nggak hilang. Kalau hilang, hilang. Apa jawab Rasulullah? Ikil wa tawakkal. Untanya diikat dulu, setelah diikat baru tawakal. Apa artinya yang kita disampaikan dari kisah ini? Bahwa kewajiban kita ini usaha. Kemudian setelah itu tawakal. Apa usaha kita berkenaan dengan virus corona ini? Yang pertama kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan fisik. Harus mandi dengan teratur. Pakai sabun. Supaya bersih. Kemudian yang kedua, rajin cuci tangan. Terutama setelah memegang benda-benda di sekitar kita yang belum pernah dipegang. Megang pintu, megang buku, atau baru nerima uang. Apa kewajiban dia? Harus cuci tangan pakai sabun. Sabun itu yaitu sabun-sabun yang mampu menghilangkan bakteri. Paham ya? Cuci tangan. Rian, paham Rian? Apa katanya keharusannya? Harus apa? Cara menghilangkan, menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Cuci tangan. Nah, cuci tangan, menjaga kebersihan. Nah, juga menjaga kebersihan tempat-tempat. Maka kita harus membersihkan tempat-tempat ini. Maka nanti karpet kita gulung, dijemur terus digulung, nggak usah pakai karpet sampai tanggal 29. Supaya apa?
Supaya ini bakteri-bakterinya mati, supaya virusnya mati kalau kena matahari secara zahir. Kemudian apa? Kita harus menggunakan antiseptik seperti yang kita diberi semua kan ya, sudah diberi ya. Nah, nanti setiap sampai itu selesai megang apa, maka semprot tangannya lalu dipakai septik. Supaya apa? Supaya virus ini mati. Karena menurut keterangan para dokter, kalau virus itu ngena pada benda-benda kering dan mati, itu bertahan 9 jam. Kalau menyentuh pada benda-benda hidup dan basah, itu bertahan 24 jam. Kalau nyentuh tangan 2 jam. Nah, kalau kena sinar matahari itu bertahan 2 jam. Kena api tidak mati. Listrika nggak mati, tapi kena matahari 2 jam. Nah, kemudian virus corona ini akan berpengaruh ketika apa? Masuk melalui mulut, hidung, dan mata. Maka karena itu sampean kalau punya apa-apa, jangan sering-sering menyentuh mulutnya, jangan sering-sering menyentuh hidungnya, jangan sering menyentuh tangannya. Na'udzubillah kalau sampean terlanjur megang benda yang ada virusnya selama sampean 2 jam itu tidak nyentuh mulut, hidung dan telinga, dengan mata, insya Allah tidak berpengaruh. Karena menurut teori ini 2 jam. Tapi karena khawatir lupa kita makan. Nah, makan pisang goreng. Makan apa? Kacang. Lu kena, kan masuk tangannya kan? Maka karena itu sebelum makan harus cuci tangan. Pakai sabun. Supaya apa? Supaya bersih ini. Itu usaha secara zahir. Usaha yang kedua apa? Kita harus menjaga diri tidak banyak interaksi dengan orang jarak dekat. Kenapa? Karena orang yang terinfeksi itu ketika dia bersin, dia batuk, maka virus akan menyebar dengan jarak 2 meter. 2 meter menyebar. Nah, kenapa kita menjaga interaksi sementara selama 14 hari? Kenapa perlu 14 hari? Karena secara teori bahwa inkubasi istilahnya virus hidup itu hanya bisa berkembang 14 hari. Ketika 14 hari kita selamat, maka dengan izin Allah kita selamat. Maka kita harus menjaga interaksi dengan orang lain, terutama yang lingkungan yang dia tidak tahu. Jangan-jangan dia itu pergi ke satu tempat yang tempat itu ada virus corona. Lalu datang ke sampean, salaman dengan sampean, nah, kena sampean. Atau dia memberikan benda yang dia punya kena virus, maka bendanya terinfeksi, akhirnya kena sampean. Maka itu menjaga diri selama 14 hari tidak banyak interaksi dengan orang lain. Itu secara zahir. Kita makakan itu lebih baik, ini terutama pondok Manal Quran, sampai tanggal 29 tidak boleh pulang. Kalau memang pulang tidak boleh kembali sampai tanggal 29. Dan tidak boleh didatangin oleh siapapun, baik keluarganya. Cukup santri di sini dijaga oleh saya sebagai kiainya, dan pengurus dan makan ditanggung oleh pengurus pondok, tapi orang tuanya yang bayar. Jangan minta gratis sampean ya. Ini usaha secara zahir. Usaha yang ketiga apa? Kita harus makan makanan yang bergizi. Makan bergizi itu bukan harus yang mewah-mewah, makan sate, makan ayam goreng, ayam panggang, tidak, tapi makan makanan sehat seperti makan sayur-sayuran. Kan diberi sayur ya. Ya, itu secara zahir. Supaya apa? Supaya badan ini kebal, sehingga walaupun dia kena virus tidak membahayakan. Kenapa? Karena virus itu bisa hidup di mulut sampean 24 jam. Kalau dia 24 jam itu tidak berpengaruh, maka sudah mati. Karena badan sampean sehat, tidak berpengaruh. Karena virus itu masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke mata, lalu masuk ke dada. Itu yang membahayakan. Lalu dia akan berpengaruh kepada pernapasan. Paham? Supaya sehat. Kemudian yang keempat apa? Harus banyak olahraga. Terutama ketika olahraga kena sinar matahari.
Karena ketika sampean olahraga kena sinar matahari, virus menempel di fisik sampean, maka dalam 2 jam virusnya itu mati. Maka karena itu oleh saya sampean apa? Suruh olahraga kemarin, suruh main voli, suruh main bulu tangkis, suruh main sepak bola di tempat yang panas, latihan PN, apa pagar nusa, supaya apa? Kena sinar matahari, supaya sehat. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu apa? Yang kelima, banyak minum. Banyak minum. Karena kalau virus itu masuk ke mulutnya, lalu dia terbawa air ke perutnya, maka virus itu mati. Karena virus ini mati akibat oleh asam lambung. Katanya begitu. Maka karena itu banyak minum. Jadi kalau banyak dari tenggorokannya minum, maka dia langsung masuk ke perutnya maka mati. Itu usaha secara zahir. Nah, usaha secara batin apa? Yang pertama harus bertobat kepada Allah. Bagaimana cara bertobat? Dia menyadari dosa-dosa yang dilakukan. Dosa tidak sholat, ternyata berdosa. Ada yang nggak sholat subuh? Siapa yang sering tidak sholat subuh? Kita menyesali terhadap perbuatan itu, menyadari. Yang suka apalagi yang suka ganggu temannya, yang suka menghina temannya, maka dia harus menyadari semua dosa-dosa yang dilakukan. Dia menyadari. Yang suka ngintip cewek, siapa yang suka ngintip cewek? Ada. Dia harus menyadari. Kemudian yang kedua apa? Dia berjanji apa? Dia menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia merasa bersalah yang dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga, dia itu tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, banyak istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kita ketika baca istighfar oleh Allah diampuni, dosa kita diampuni, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Memberikan keselamatan kepada kita. Salah satu rahmat yang Allah berikan pada kita, maka kita terhindar dari mara bahaya yang menimpa kepada kita. Kita dilepaskan dari segala kesulitan. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri, baik suci zahir maupun batin. Nah, setelah itu apa? Banyak beramal soleh, salat berjamaah, zikir setelah sholat, sholat tahajud, sholat duha, kemudian baca Quran, baca doa yang diajarkan Rasulullah ketika mau masuk kamar mandi. Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhabani al-adza wa afani. Kemudian kita ketika wudu selesai, kita baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa terusnya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita baca doa setelah semuanya. Kita doa, mau masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk kamar baca doa, mau cermin baca doa. Maka itu berarti kita apa? Beramal soleh. Lalu setelah itu apa? Maka kita ini setelah itu apa? Setelah itu kita banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Berdoa kepada berbuat baik kepada sesama manusia.
Ya, membantu temannya, membantu tengahnya, menghormati gurunya, menyayang lebih kecil. Kalau ketepatan punya uang bisa bersedekah, maka insya Allah dicintai Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Salah satu rahmat Allah apa? Kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya. Dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu setelah itu banyak baca doa. Doa yang ada di sini apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa katanya di sini? Baca doa bersama-sama. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika sampean berdoa, yang pertama sampean itu harus hadir hatinya. Artinya hatinya harus bicara. Ketika Allahumma, hatinya berkata, ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Hatinya bicara begitu. Wala yadhhabu bisayati illa anta. Tidak ada yang mendapatkan, menolak, menghilangkan, menjauhkan dari segala keburukan kecuali engkau. Hatinya bicara. Wala haula wala quwata illa billah. Hatinya bicara, tidak akan pernah lepas dari segala mara bahaya dan tidak akan pernah mampu mendapatkan kebaikan kecuali dengan izin-Mu ya Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Hatinya bicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hatinya yakin bahwa doanya itu akan diterima oleh Allah. Bahwa yakin bahwa doanya itu akan terkabulkan. Tidak punya keraguan sama sekali. Paham ya? Ada doa yang lain. yakni hadis Rasulullah menjelaskan, ketika kamu masuk pada satu tempat lalu membaca doa yang Rasulullah tegaskan, maka kamu tidak akan pernah kena bahaya dari tempat itu sampai kamu meninggalkan tempat tersebut. Ya. Jadi kalau umpamanya sampean masuk ke masjid ini lalu baca doa ini, maka kamu tidak akan pernah kena mara bahaya yang terjadi di tempat itu. Artinya bisa tidak kena sengat ular, tidak kena hantu, juga tidak kena virus corona. Kalau kamu masuk ke kelas lalu baca doa itu, maka insya Allah diselamatkan dari virus corona atau mara bahaya yang lain. Ketika sampean masuk ke kamar mandi dan sebagainya, atau masuk ke pasar, masuk ke toko, ketika sampean baca doa ini, maka dengan izin Allah itu tidak akan kena mara bahaya. Karena ini hadisnya sahih. Apa doa yang diajar Rasulullah? Apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini hadis ini sahih. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang baca masuk suatu tempat lalu baca doa ini, maka tidak akan pernah bahaya, tidak akan pernah kena bahaya sampai meninggalkan tempat tersebut. Ini hadis yang sahih. Coba baca bersama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi apa? A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah atau dari akibat buruk yang diciptakan oleh Allah. Nah, berarti kita mohon lindung kepada Allah dari keburukan virus corona yang terjadi pada hari ini atau mara bahaya yang lain. Bisa virus, bisa ular, bisa kalajengking, bisa hantu dan sebagainya. Maka ditambah lagi dengan doa apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir.
Maka kita insya Allah dengan gabung 3 doa ini, maka insya Allah kita diselamatkan dari musibah, dari ramalan buruk, yaitu berupa virus corona yang diawali dengan usaha secara zahir, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga interaksi, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian kita ini bertobat, beramal soleh. Lalu terakhir tutup dengan doa. Doa yang dibaca pada hari ini adalah doa yang hadis riwayatkan Imam Muslim. Ayo baca bersama-sama. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini diriwayatkan Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Baru ditambah dengan hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim tentang ketika kita masuk satu tempat lalu baca doa ini, maka kita tidak akan pernah kena marah bahaya. Ayo bersama. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lalu kita tutup dengan doa yang terakhir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul basir. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kita mengkaji kitab bersama, kaji kitab Sifatullah fi Bayanil Azkar Al-Yaumiyah, yang ketepatan kitab ini adalah tulisan saya sendiri, merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang berkenaan dengan doa yang diperlukan doa sehari-hari. Yang kitab ini saya ambil dari beberapa kitab hadis dan hadis-hadis yang sahih, tapi kalau ada yang ketepatan tidak ada lagi kecuali hadis dhaif, maka saya terangkan di bagian akhir bahwa hadis ini dhaif berdasarkan kutipan pendapat ulama yang ahli hadis. Dari saya kalau ada kata-kata yang kurang baik mohon maaf, atau ada kata yang salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.